Inilah kisah hidup seorang pemuda yang sudah yatim piatu yang bernama Malin Deman. Agar ia dapat bertahan hidup, ia pun bekerja di ladang kepunyaan pamannya yang lokasinya berada di pinggir hutan. Dan tak jauh dari tempat itu terdapat suatu rumah yang dihuni seorang janda tua yang bernama Mande Rubiah. Dan di suatu malam, Malin Deman pun merasa haus ketika ia sedang menjaga ladang pamannya. Ia pun berniat untuk meminta air minum dan ia pun meminta ke rumah Mande. Ke tempat di perkarangan, ia pun mendengar suara sejumlah perempuan yang berada tak jauh dari kolam yang posisinya tepat di belakang pondok janda tersebut. Malin dengan diam-diam menuju ke tempat tersebut dan ia terkejut ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di sana. Malin pun sangat terpesona ketika melihat kecantikan dari bidadari-bidadari tersebut. Dan tidak jauh dari tempat Malin berdiri, ia melihat ada 7 selendang, dan selendang tersebut milik bidadari-bidadari itu. Ia pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, dan kemudian dia mengambil salah satu selendang dari milik bidadari itu, dan ia pun menyembunyikan selendang tersebut di rumah ibu angkatnya. Dan ternyata selendang yang diambil merupakan bidadari bungsu. Bidadari bungsu itu terus menangis dikarenakan tak bisa kembali ke kayangan. Melihat hal tersebut, Malin pun kemudian mendekati dan mengajaknya untuk tinggal di rumah Mande. Bidadari tersebut pun kemudian diangkat oleh Mande sebagai anaknya. Pada saat itu, Malin pun semakin sering mengunjungi rumah Mande, dan ia menjadi sangat dekat dengan putri tersebut. Dikarenakan sering bertemu, mereka saling jatuh cinta, dan kemudian mereka menikah. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah ketika mereka dikaruniai seorang putra yang sangat tampan bernama Sultan Duano. Tetapi kebahagiaan mereka itu tak berlangsung lama dikarenakan Malin sangat gemar berjudi. Ia juga sering tak pulang selama berhari-hari. Nasihat dari istrinya itu pun tak didengarkannya. Karena melihat kelakuan suaminya itu, putri bungsu sudah tak tahan lagi dan cuma bisa menangis dan kemudian rindu dengan rumahnya yang ada di kayangan. Pada suatu saat ketika ia mencari barang, putri bungsu tak sengaja menemukan selendang yang dicuri Malin. Putri bungsu pun dengan segera menyuruh seseorang untuk memanggil Malin. Jika ia masih ingin melihat anak dan istrinya berada di rumah, maka ia harus segera pulang. Dan kenyataannya Malin pun tak kunjung datang. Pada akhirnya, putri bungsu memutuskan kembali ke kayangan serta membawa anak lelakinya tanpa memberitahu sang suami. Sedangkan di bumi, Malin kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sangat menyesal karena telah tak melihat anak dan istrinya lagi di rumah.